Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita akan masuk pada ayat yang 281 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu anhu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ay ila hisabihi li a'malikum wa huwa yaumul qiyamah. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, yakni menuju penghitungan amal-amal kalian, yaitu hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Ai tuwaffa fihi kullu nafsin barratan wa fajiratan jazaan ma amilat min khairin aw syarrin. Yakni akan diberikan balasan dengan sempurna pada hari tersebut setiap orang, baik yang taat kepada Allah ataupun yang durhaka, sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan dari kebaikan ataupun keburukan. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizolimi atau tidak dirugikan. Binaqsi hasanatin au ziyadati sayyiatin. Bentuk kezoliman pada waktu itu dengan cara mengurangi kebaikan dengan dikurangi kebaikannya dan ditambahkan keburukannya. Tidak, Allah tidak akan melakukan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi pamungkas dari ayat yang bicara tentang riba, ya. Riba, kemudian terakhir tentang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berhutang, yang pada zaman sebelum itu setiap orang yang lambat bayar dikenakan tambahan yang disebut riba nasi'ah. Nah, setelah itu semua disampaikan oleh Allah, ayat ini menjadi pamungkas, menjadi penutup. Dan dalam satu riwayat disebutkan inilah ayat yang terakhir yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat terakhir yang Nabi peroleh sebelum Nabi wafat adalah ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Setelah itu Nabi tidak mendapatkan wahyu lagi, ya. Dalam satu pendapat dikatakan itu yang terakhir. Nah, jamaah sekalian, ayat ini seakan Allah menegaskan kepada kita, kamu boleh buat apa saja, kamu bisa lakukan apa saja, tapi ingat, kalian akan berada di satu hari yang pada hari itu semua amal kalian akan diberikan balasan.
takutlah kalian akan hari itu. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian di mana pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian kalian akan diberikan balasan dengan sempurna akan apa yang kalian pernah kerjakan, dan enggak akan pernah dizolimi. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini ayat menegaskan kepada kita bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah sesuatu yang hakiki, sesuatu yang pasti adanya. Kita semua akan berada pada hari itu. Dan kawan-kawan kita yang sebelum ini ada bersama kita, sekarang mereka sudah tidak ada. Mereka sedang berada di alam barzakh menunggu dibangkitkannya mereka pada hari tersebut. Kita semua pun akan ada pada alam tersebut, yaitu alam barzakh. Nah, jamaah sekalian, ingat, semua yang kita kerjakan akan ada pertanggungjawabannya. Hiduplah apa saja, hiduplah semau kalian, hiduplah menurut apa yang kalian inginkan, karena kalian tetap akan diberikan balasan. Isma syi'ta fa innaka majziyun bih. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hiduplah sesuka kalian, toh nanti kalian juga akan mati. Dan beramallah sesuka kalian, karena kalian juga akan diberikan balasan. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu sebagai penutup dari rangkaian ayat yang cerita tentang riba. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita masuk pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-282 adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Satu halaman tuh, satu halaman isinya satu ayat. Ayat ini cerita tentang apa? Tentang penulisan hutang piutang, tentang amanah, tentang perbuatan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bermuamalah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, billahi war rasul, dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ai idza dayana ba'dukum ba'dha wa amilahu nasi'atan ma'tiyatan aw akhidhan ila waqtin ma'lumin bil ayyami awil ashhuri wa nahwihima mimma yarfa'ul jahalah la bil hasad wa nahwihi mimma la yarfa'uha faktubu ad-daina bi ajalih. Yakni, kata Syekh Nawawi, apabila kalian berurusan utang piutang dan kalian menerapkan tempo baik bagi yang memberikan hutang atau yang mengambil hutang, maka kalau itu dilakukan pada waktu yang ditentukan tempohnya, baik itu hari ataupun bulan dan yang selainnya, yang dapat menghilangkan ketidakjelasan, yang dapat menghilangkan ketidaktahuan, la bil hasad, dan jangan ditentukan dengan cara kapan waktunya panen, tidak boleh. Wa nahwihi, dan yang selainnya, mimma la yarfa'uh, dengan sesuatu yang tidak bisa menghilangkan ketidakjelasan. Faktubu ad-daina bi ajalih,
maka tulislah hutang itu dengan tempohnya kapan. Li'annahu awthaq wa arfa' lin niza, karena penulisan hutang itu lebih kuat dan juga lebih bisa menghilangkan pertengkaran. Ya. Nah, jamaah sekalian, ayat ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu? Kita semua, orang-orang yang beriman. Jadi kalau Allah menyeru dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, berarti setelah seruan itu berisi perintah. Nanti perintah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, nanti kita lihat ini perintahnya wajib apa sunnah. Intinya kalau sudah Allah sebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka isi setelahnya itu sesuatu yang bisa menghasilkan pahala bagi kita. Dalam hal ini adalah urusan utang piutang. Kalau kalian melakukan urusan utang piutang untuk waktu tertentu yang ditentukan, faktubuh, maka tulis kapan tempohnya, tulis berapa besarnya, itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila ditentukan tempoh waktunya, maka itu akan lebih bisa menghilangkan perselisihan, akan menghilangkan pertelingkahan di antara kedua orang ini. Karena kita punya bukti. Jamaah sekalian, sekarang pertanyaannya, menuliskan tempoh waktu hutang ataupun kontrak hutang itu hukumnya apa? Wajib atau tidak? Dalam kitab ini disebutkan wal aktsaruna ala hadhil kitabah amrun istihbabun. Kebanyakan para ulama mereka menghukumkan berdasarkan ayat penulisan hutang ini adalah perintah yang sifatnya istihbab, perintah yang sifatnya anjuran saja. Fa in taraka fala ba'sa, kalau tidak dilakukan enggak apa-apa. Wa huwa amrun ta'limun, ini adalah perkara yang bersifat pengajaran. Tarji'u faidatuhu ila manafi'il khalqi fi dunyahum, yang faedahnya akan kembali kepada manfaat yang dirasakan oleh makhluk pada urusan dunia mereka. Fala yuthabu alaihil mukallafu illa in qasadal imtithala, maka tidak akan diberikan ganjaran pahala kepada orang yang menuliskan hutang kecuali kalau mereka menuliskan hutang itu dengan tujuan mentaati perintah Allah, maka dia dapat pahalanya. Jamaah sekalian, jadi ini merupakan perintah yang sifatnya sunnah, ya. Kesimpulannya, ayat yang menyuruh untuk kita menuliskan hutang itu hukumnya adalah sunnah. Kalau kita niatnya menuruti perintah Allah, dapat pahala. Apa tujuannya? Setiap perintah yang datang dari Allah pasti punya faedah, pasti punya manfaat. Yang paling ketara adalah kalau hutang itu dicatat, maka akan hilang yang namanya perselisihan. Paling tidak kalau orang yang kita tagih utangnya, dia nggak bisa ngelak karena dia menandatangani hutang itu yang dijanjikan akan dibayar pada waktu yang sudah disepakati. Nih jamaah sekalian, ini jangan sampai dianggap remeh. Walau utangnya cuman sedikit, misalnya ada orang minjem duit sama kita 1 juta. 1 juta kan mungkin nggak terlalu besar zaman sekarang, ya. Dia minjem sama kita 1 juta. Kemudian karena dia ini orang dekat, teman dekat, maka kita nggak pakai curiga, masa iya nggak dibayar, ya udah kasih deh.
tapi kita nggak catat. Mungkin dengan seiringnya waktu 1 juta bagi kita nggak terlalu berasa, tapi nanti kan ada waktunya orang itu mungkin dia lagi nggak punya duit. Namanya kehidupan kan kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Pas lagi dia nggak punya duit, dia inget tuh, kayaknya nih fulan punya utang sama saya nih, kita tagih sama dia. Kemudian dia ngelak dengan berbagai macam alasan, ataupun mungkin bahkan nggak ngakuin bahwa dia pernah ngutang, kan repot tuh, ya nggak? Buktinya apa saya pernah ngutang? Saksi nggak ada, catatan nggak ada. Lah kita mau ngadu sama siapa? Mau bawa ke pengadilan nggak bisa menang. Kenapa? Nggak ada buktinya. Nah, itulah tujuan dituliskannya hutang, agar kalau ada sengketa maka bisa diselesaikan dengan hukum yang berlaku di satu tempat. Kalau seandainya kita mengklaim orang ini punya utang sama saya, dibawa ke pengadilan, orang ini punya utang sama saya Pak Hakim, kemudian orang itu menolak, enggak, saya enggak punya utang sama dia, maka siapa yang dimenangkan oleh hakim pada waktu itu? Kalau kita enggak bisa mendatangkan bukti atau saksi bahwa dia pernah hutang, maka yang akan dibenangkan oleh hakim dia. Kaedahnya dalam kaedah fikih itu disebut al-bayyinah 'alal mudda'i. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti itu, bayyinah, bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuntut. Kalau kita menuntut seseorang karena dia punya utang, kita harus buktikan bahwa dia pernah berutang. Kalau kita nggak punya buktinya, susah mau nuntutnya. Ini di dunia ya, bukan di akhirat, di dunia. Nah itu Pak, ya. Nah ini hati-hati juga nih. Jadi seringkali terjadi ketika seseorang itu mati, meninggal, biasanya kan keluarganya ngumumin tuh, ketika dia sambutan ngomong, kalau si fulan dia punya hutang, maka harap dihubungi ahli keluarganya, begitu kan. Kemudian kadang-kadang ada yang memanfaatkan keadaan itu. Banyak orang yang datang ke keluarga orang yang mati kemarin tuh, ngapain? Nagih utang. Nih bapak kamu punya utang sama saya, ibu kamu punya utang sama saya, ngaku-ngaku punya utang, ngaku-ngaku punya utang. Kira-kira kita bayar atau enggak tuh? Kalau mintanya cuma 100-200 mah gampang kali ya. Ini mintanya 10 juta. Bapak kamu pernah punya utang sama saya 10 juta. Kira-kira kita sebagai anak mau bayarin nggak? Pasti kita mikir-mikir kan. Buktinya mana? Begitu. Buktinya mana kalau ayah saya punya utang sama kamu? Nah itu kan susah namanya. Nah kita balik keadaannya. Jadi orang yang mati ini dia pernah ngutang sama kita. Ya, orang yang mati ngutang sama kita 10 juta, nggak ada catatan wala saksi, nggak ada. Keluarganya ngomong nih, segala urusan hutang piutang hak adami maka hubungi keluarganya, kami sebagai keluarga. Oke. Nah kita udah, wah tenang nih, kita datang ke rumahnya, kita tagih hutang bapaknya. Bapak kamu punya hutang sama saya 10 juta. Kita nggak punya catatan, kita nggak punya dokumen bukti peminjaman uang itu. Kemudian keluarganya nggak mau bayarin. Salah nggak keluarganya? Keluarganya salah nggak kira-kira? Ya enggak, dia kan harus berjaga-jaga. Jangan-jangan ini modus, walaupun kita merasa benar. Tapi karena nggak ada bukti,
nggak bisa tuh selesai masalah. Ada pasti akan muncul perselisihan. Itulah pentingnya pencatatan hutang. Begitu. Paling simple, buatlah kertas, tulisan dalam kertas, misalkan pada tanggal sekian Fulan bin Fulan berhutang dengan saya dengan jumlah sekian dan akan dibayarkan pada kapan, misalkan gitu. Tulis, tanda tangan. Itu aja paling simple dah. Tulis. Dan kalau bisa yang nulis orang ketiga yang sebagai saksi itu, biar nanti kalau ada perselisihan ada saksi yang bisa menengahi, begitu ya. Nah, ini urusan sampai urusan begituan Allah sudah atur agar jangan sampai ada perselisihan di kemudian hari, ya. Ya kalau nggak ada catatan kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Ya begitu. Nanti urusannya nanti di akhirat, itu lain lagi ceritanya kan. Tapi di dunia nggak bisa kita tuntut sesuatu yang tidak ada buktinya, begitu. Walaupun kita benar, tapi kita harus menunjukkan bukti itu, ya. Baik. Jadi walaupun mencatat hutang itu adalah hukumnya sunnah, tapi kalau kita kerjakan pasti ada faedah, pasti ada manfaat. Jadi membiasakan kalau ada orang yang ngutang sama kita, catat, minta tanda tangannya paling tidak itu. Kalaupun apalagi sekarang, zaman sekarang gampang ya, kita bisa mengambil bukti melalui foto, ya kan. Waktu dia tanda tangan kita foto sebagai bukti otentik, begitu. Itu bisa juga menggantikannya. Baik jamaah sekalian. Terusnya qala al-mufassirun, para mufassir berkata, al-muradu bil mudayanati as-salam. Yang dimaksud dengan mudayanah atau utang piutang di sini adalah as-salam, adalah transaksi salam. Apa transaksi salam? Transaksi salam itu artinya transaksi inden, transaksi pesanan, orderan gitu ya. Jadi di dalam syariat Islam dibenarkan diberlakukan yang namanya akad salam tadi, pesanan ya. Fallahu ta'ala lamma mana'a riba fil ayatil mutaqaddimati adzina fis salami fi jami'i hadhil ayah. Allah tatkala melarang riba pada ayat yang sebelumnya, maka Allah mengizinkan transaksi salam pada seluruh ayat ini. Ini kata sebahagian ulama, ayat ini berkait dengan transaksi salam. Ma'anna jami'al manafi'i al-matlubati minar riba hasilatun fis salam. Karena seluruh manfaat yang dituntut dari riba itu terjadi pada salam. Walihada qala ba'dul ulama, karena itu berkata sebahagian ulama, la ladzata wala manfaata yusilu ilaiha bittariqil haram illa wada'allahu ta'ala li tahsili mithla tilkal ladzati tariqan halalan wa sabilan masyru'an. Tidak ada kelezatan dan tidak ada manfaat yang menyampaikan kepadanya dengan jalan yang haram, melainkan Allah akan meletakkan untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan itu dengan cara yang halal dan jalan yang disyariatkan. Jadi maksudnya kalau Allah mengharamkan riba, maka Allah memberikan opsi. Kalau nggak boleh riba, maka boleh yang namanya salam, gitu ya. Salam itu apa? Pesanan. Contohnya apa sih? Contohnya kita misalkan kita mau beli sesuatu, kita mau beli baju, kita pesan baju, kita pesan, kemudian kita akan berikan kita sudah berikan spesifikasinya, kemudian dibuat. Nanti tanggal sekian saya bayar. Itu namanya salam, ya.
Kan kalau dalam hukum jual beli, ya, transaksi itu harus tunai dan harus ada bendanya. Sedangkan salam ini kan nggak ada bendanya, kita baru pesen, barangnya nggak ada, kita sudah membuat transaksi, kita bayar uangnya, kemudian nanti barangnya akan dikirimkan kepada kita pada tanggal yang sudah ditentukan. Itu namanya salam. Kan harusnya kan jual beli itu ada barang yang ditukar dengan uang itu, ya kan? Tapi kalau salam nggak ada, tapi itu dibolehkan dalam syariat kita, jual beli salam ataupun akad salam. Dan sekarang marak itu ya, dilakukan di media. Kan kita mesen nih, kita mesen barangnya ada nggak? Barangnya ada nggak? Nggak ada, barangnya cuma digambar doang. Secara hukum fikih itu nggak laku jadi jual beli, nggak jadi jual beli. Kalau pakai akad baik ya, kalau pakai akad jual beli nggak sah. Makanya pakai akad apa tuh? Akad salam. Barangnya nggak ada, cuma ditampilkan spesifikasi. Kita lihat spesifikasinya begini, kita pesen, duitnya kita bayar, barangnya dikirimin, begitu. Nah itu namanya akad salam. Itu boleh kalau yang begitu, ya. Maka sebahagian mufassir mengatakan ini ayat cerita bukan tentang utang piutang yang itu, tapi berkaitan dengan salam. Maka kalau kita melakukan orderan ataupun inden, kita harus catat, begitu. Catat berapa besar harganya, kemudian kapan disampaikan kepada kita, itu harus dicatat. Itu yang dimaksudkan oleh sebahagian ulama. Ini tafsiran Pak ya, ini tafsiran. Kita akan lihat lagi tafsiran yang lain berkait dengan ayat ini. Ala kulli hal, sebagai kesimpulan sementara, karena ayat ini belum selesai, paling tidak setelah ini kalau kita ingin meminjamkan uang kepada orang, maka mulailah untuk mencatat semua transaksi itu, dicatat, dan kalau bisa hadirkan saksi kalau bisa, ya, paling tidak dicatatlah. Menghindari apa? Menghindari perselisihan, dan kalau kita mati atau dia mati, paling tidak kita bisa menuntut hak kita. Kan nggak ada yang jamin kita umurnya panjang, ya, sedangkan kita masih punya utang. Maka kalau perlu juga, kalau kita pernah berhutang sama orang, kasih tahu anak-anak kita, orang yang dekat dengan kita, kasih tahu kita pernah punya utang sama siapa. Atau kita pernah punya piutang kepada orang, kasih tahu, nih fulan pernah minjem sama saya sekian, nih fulan punya sama saya sekian. Kasih catatannya sama mereka, biar nanti kalau terjadi sesuatu sama kita, mereka bisa menuntut dan ada buktinya, gitu ya. Rapi Pak, kalau kita ngikutin aturan Allah tuh rapi. Kadang-kadang kita merasa nggak apa-apa. Sekarang kita duitnya banyak, 1 juta mungkin kita nggak berasa, entar giliran kita susah, 1 juta kita cari-cari Pak. Kita cari-cari tuh siapa aja pernah ngutang sama kita tagih-tagihin. Nah jadinya harus dihindari hal-hal itu. Ya, sekira ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kalau ini ada yang ingin tanya silakan kalau ada. Iya Pak. Kasih soalannya. Apakah hutang piutang itu bisa diwariskan? Misalkan kita pernah punya piutang kepada orang itu mati atau kita mati. Bisa nggak tuh ahli warisnya itu dia ngewarisin piutangnya? Kalau piutang bisa, tapi kalau utang, misalkan kita punya utang, kemudian kita mati, mudah-mudahan panjang umur, kita mati, bisa nggak ahli waris kita ngewarisin utang kita? Enggak. Utang itu adalah tanggung jawab pribadi. Ya, utang itu adalah tanggung jawab pribadi. Nanti terserah ahli warisnya Pak.
Kalau seandainya ahli warisnya mereka paham kesian sama bapaknya, ya udah saya bayarin, selesai. Ini yang kesian anaknya kurang ajar, giliran warisan dicari-cari, giliran utang kamu bayarin tuh. Lo biarin aja utang bapak saya, nggak dibayarin. Itu emang bukan tanggung jawab dia buat bayar, ya. Kecuali kalau misalkan si mati ini dia punya harta peninggalan. Kalau ahli warisnya ahli waris yang benar, maka sebelum dibagi faraid dipisahin dulu tuh utang, harta yang buat dibayarin utangnya. Dipisahin dulu tuh, bayarin utang-utang si mati ini. Baru kalau udah selesai baru dibagi-bagi. Tapi kan nggak semua ahli waris bener, Pak. Giliran duit cepet banget, giliran utang pada main tunjuk-tunjukkan, lu aja dah, lu aja, lu kan dapat banyak kan gitu ya. Nah, jadi memang kalau utang itu adalah tanggung jawab pribadi, ya, tanggung jawab pribadi. Kalau piutang itu bisa diwariskan, karena kan itu haknya, hak daripada orang tua kita yang meninggal. Ketika orang tua kita sudah meninggal, maka hak itu turun kepada ahli warisnya sebagai pemilik harta yang ditinggalkan itu. Begitu, ya, cukup ya. Ada satu kasus, si mati ini meninggalkan hutang. Hutangnya memang cukup besar. Harusnya kan jumlah yang diwariskan dikurangi buat dipisahin dulu hutang. Tapi ada satu kasus dari pihak wanita nggak bisa, harus waktu pembagian waris 1/2. Nah, waktu utang juga 1/2. Kasus itu enggak. Jadi kalau dipisahkan sebelum dibagi faraid nggak terjadi itu masalah. Ini kan yang terjadi udah dibagi-bagi baru ngitung utang gitu. Udah dibagi-bagi, yang laki 2, yang laki perempuan 1. Nah, yaudah kita bayar utang bapak kita. Nanti jadi masalah tuh yang begitu. Makanya sebelum dibagi faraid, hitung dulu utangnya nih berapa, ya. Itu punya kan hartanya si mati itu waktu hidup, bayarin dah yang menjadi haknya dia, yang menjadi tanggung jawab dia, begitu. Jangan dibagiin dulu, nanti akan muncul tuh isu itu. Nah, lo kan udah dapat 2 bagian, bayar utang banyakan dikit gitu. Makanya bagi dulu utangnya baru nanti bagi faraid, ya. Cukup jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.